Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adabia dengan NIM 24006200 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu DRA Eldarni MPD. Pun latar belakangnya yaitu pendidikan adalah kebutuhan manusia di sepanjang hidupnya. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang dan menjadi terbelakang. Dengan pendidikan, manusia akan dapat diarahkan menjadi lebih baik dan berkualitas. Sebagai mahasiswa, sudah selayaknya kita mengetahui tentang apa itu pendidikan dan unsur-unsurnya serta pilar-pilar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pilar-pilar pendidikan, jenis-jenis pilar pendidikan, dan implementasi dari pilar-pilar pendidikan. Pilar pendidikan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiang penunjang atau tiang penyangga. Jadi kalau dikaitkan di dalam pendidikan, yaitu pilar pendidikan adalah sebagai penunjang dari kegiatan proses pembelajaran yang diberikan kepada anak didik dengan tujuan untuk pendewasaan anak didik tersebut. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pilar pendidikan. Ada 5 jenis pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu adalah learning to know, di mana learning to know ini artinya adalah belajar untuk mengetahui. Belajar itu harus dapat memahami dan dipelajari. Belajar bukan hanya berorientasi pada produk, tetapi belajar ini harus berorientasi pada proses belajar. Learning to know ini ada kaitannya dengan belajar sepanjang ayat dan belajar secara berkesinambungan. Baiklah, jenis pilar pendidikan kedua adalah learning to do, di mana arti learning to do ini adalah belajar untuk melakukan. Berarti, belajar bukan hanya sekedar melihat dan mendengarkan saja, tetapi peserta didik harus melakukan aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi. Di dalam learning to do ini, peserta didik harus melatih keterampilan, minat, dan bakatnya juga. Setelah jenis pilar pendidikan yang ketiga adalah learning to be, di mana learning to be itu adalah belajar untuk menjadi atau belajar untuk menjadi seseorang. Artinya, proses belajar mengajar itu harus membentuk jati diri manusia atau membentuk jati diri dari peserta didik. Artinya, di dalam learning to be ini, peserta didik harus mampu berbuat secara kemandirian atau harus mampu menyumbangkan kemandiriannya untuk menjadi seseorang yang aktif. Baiklah, jenis pilar pendidikan yang keempat adalah learning to live together, artinya belajar untuk hidup bersama. Manusia kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lain. Di dalam learning to live together ini, diharapkan peserta didik untuk mampu bekerja sama dengan peserta didik lainnya, atau di dalam learning to live together ini diharapkan peserta didik memberikan hubungan timbal balik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Baiklah, jenis pilar pendidikan yang terakhir adalah learning to believe in God, artinya belajar untuk percaya pada Tuhan. Dalam learning to believe in God ini, kita belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan dalam artian lainnya, tidaknya memberikan manfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari masing-masing pilar pendidikan. Yang pertama yaitu implementasi dari learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Implementasi dari learning to know ini adalah peserta didik dibekali dengan adanya kurikulum serta adanya peningkatan kompetensi kognitif dari siswa. Hendaknya guru menuntut aktivitas peserta didik untuk harus mampu mempelajari suatu hal. Baiklah, selanjutnya implementasi dari pilar pendidikan yang kedua yaitu adalah learning to do, artinya belajar untuk melakukan. Implementasi dari belajar untuk melakukan ini yaitu peserta didik diberi tugas-tugas atau keterampilan yang kemudian peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka juga. Implementasi pilar pendidikan yang ketiga adalah learning to be, artinya belajar untuk menjadi. Implementasi dari learning to be ini yaitu implementasikan dengan guru mendidik atau membimbing dan juga melatih peserta didik untuk mampu bertanggung jawab, untuk semangat, jujur, bekerja keras, tekun, bersabar, ikhlas, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya implementasi pilar pendidikan yang keempat yaitu learning to live together, artinya belajar bersama. Implementasinya yaitu tadi diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok, belajar bersama, dan di dalam belajar secara berkelompok ini nantinya peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya atau untuk memberikan pendapat.
Implementasi pilar pendidikan yang terakhir yaitu learning to believe in God, artinya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Diimplementasikan yaitu dengan sekolah diterapkan dengan adanya pembelajaran agama, kemudian penerapan berdoa sebelum belajar, kemudian yang ketiga itu peserta didik harus berakhlak karimah. Artinya peserta didik harus melakukan ibadah. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pilar-pilar pendidikan dapat dijadikan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu bangsa. Pilar-pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, learning to believe in good ini merupakan saling keterkaitan untuk memajukan suatu pendidikan. Baiklah, sekian saja materi yang saya sampaikan. Banyak maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.